Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Megida Dwi Pamungkas dan Ibu Nina Agustianingrum selaku dosen pada mata kuliah Biometri Analitik Bidang. Di sini kami dari kelompok 4 kelas 2 akan mempresentasikan tugas proyek dengan materi 3 titik yang kolinier pada bidang kartesius, 3 garis yang konkuren pada bidang kartesius, dan persamaan berkas garis. Next, Mas. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Mbak Nurul Rahmah, yang kedua ada Mbak Tulus Indah, yang ketiga ada Mas Dimas Arya, yang keempat ada Mas Guntur Hidayat, yang kelima ada Mbak Ningrum Aslihatul Kirom, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nabila Nasya Aulia. Nah, untuk pemaparan yang pertama akan saya sampaikan. Untuk pertanyaannya yaitu, perumahan Timika di Papua merupakan perumahan elit dan modern yang mengalirkan listrik antar rumah dari bawah tanah, sehingga tidak akan terlihat lalu lalang kabel listrik. Suatu ketika, komplek di perumahan anggrek menginginkan pemasangan kabel listrik dari bawah tanah. Sedangkan dalam kompleks tersebut terdiri dari 5 rumah dan 1 pos ronda yang membutuhkan transmisi energi listrik dari tiang yang terlihat seperti pada gambar di samping. Nah, pertanyaannya, analisislah di mana letak tiang listrik yang merupakan pertemuan antara ke-6 titik koordinat rumah tersebut. Next, Mas. Nah, untuk penyelesaiannya ini, yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ningrum. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mbak Nabila atas waktunya. Di sini saya menjelaskan untuk penyelesaian awalnya, kita pertama-tama mencari titik koordinat dari masing-masing rumah tersebut. Nah, dari gambar yang telah diilustrasikan tersebut kan kita misalkan adalah bidang bawah tanah. Kemudian kita buat permisalan, bidang tersebut adalah bidang kartesius dengan sumbu X dan Y. Nah, kita misalkan juga kotak-kotak ini memiliki perbandingan 1:7. Kemudian ada dari pengamatan tersebut, kita dapatkan setiap pasangan koordinat rumah tersebut yaitu 1/3,0 dan 0,-1. Kemudian untuk yang kedua, 5,0 dan 0,5/2, dan yang ketiga 2,0 dan 0,4. Nah, kenapa bisa didapatkan pasangan tersebut? Karena ini berdasarkan pengamatan sudah tepat seperti ini. Apabila misalnya 1/3,0 ini dipasangkan dengan 0,5/2, maka nanti tidak akan ketemu titik dari perpotongannya semua garis tersebut. Nah, kabel tersebut terletak pada bidang yang sama di bawah tanah. Dari koordinat yang telah didapatkan akan membentuk garis yang nantinya akan bertemu dalam satu titik, yaitu tiang listrik. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Nurul. Saya silakan. Makasih Mbak Nabila. Nah, di sini kan ketika 3 garis bertemu di suatu titik itu disebut dengan suatu konkuren. Nah, karena di sini tidak ada alas hitung, maka kita harus menghitung konkurennya itu dengan cara sebagai berikut. Yaitu dengan cara mencari cara 3 garis konkuren. Nah, itu ada delta sama dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 sama dengan 0. Nah, pada cara tersebut, suatu garis harus melalui persamaan agar dapat dicari konkurennya. Tadi kan sudah dicari dari titiknya sama Mbak Ningrum ya. Nah, sekarang menggunakan titik 1/3,0 dan titik 0,-1. Dengan rumus Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Terus Y-0 per min 1 min 0 sama dengan X min 1/3 per 0 min 1/3. Y per min 1 sama dengan X min 1/3 per min 1/3. Selanjutnya min 1/3 Y sama dengan min
3. Nah, kita menemukan kan 3x min y min 1 sama dengan 0. Itu menjadi persamaan 1. Ini saya cukup, nggak jadi cukup. Nah, di sini kita temukan grafiknya seperti ini. Koordinatnya seperti ini. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke Mbak Nabila. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dimas. Waktu dan layak saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan dari mencari 2 titik tadi. Yang kedua yaitu 5,0 dan titik 0,5 per 2. Kita gunakan rumus persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, yaitu y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Lalu kita substitusikan titik di atas ke dalam rumusnya menjadi y min 0 per 5 per 2 min 0 sama dengan x min 5 per 0 min 5. Kita kalkulasikan menjadi y per 5 per 2 sama dengan x min 5 per negatif 5. Lalu kita pindah ruas negatif 5 ke ruas kiri dan 5 per 2 ke ruas kanan. Menjadi min 5y sama dengan 5 per 2x dikurangi 25 per 2. Kemudian kita kalkulasikan menjadi min 10y sama dengan 5x min 25. Lalu kita pindah ruas min 10y agar menjadi sebuah persamaan menjadi 5x plus 10y min 25 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan menjadi x plus 2y sama dengan x plus 2y min 5 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang ketiga, kita gunakan titik yang ketiga, yaitu titik 2,0 dan 0,4. Caranya sama seperti titik-titik sebelumnya, menggunakan rumus persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, yaitu y min y1, y1 x min x1 per x2 min x1. Kita substitusikan ke dalam rumus, titik di atas menjadi y min 0 per 4 min 0 sama dengan x min 2 per 0 min 2. Kita kalkulasikan menjadi y per 4 sama dengan x min 2 per min 2. Lalu kita pindah ruaskan min 2 ke ruas kiri dan 4 ke ruas kanan. Jadi negatif 2y sama dengan 4x dikurang 8. Lalu kita sederhanakan menjadi negatif y sama dengan 2x min 4. Lalu kita... Baik, terima kasih Mas Dimas atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tulus. Waktu dan layak saya persilakan. Terima kasih Mbak Nabila atas waktunya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui persamaan 1, 2, dan 3, maka selanjutnya kita menggunakan rumus delta dengan baris 1 A1 B1 C1 baris 2 A2 B2 C2 baris 3 A3 B3 C3 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan persamaan 1 pada baris 1, persamaan 2 pada baris 2, dan persamaan 3 baris 3, maka menghasilkan pada baris 1 ada 3, min 1, min 1, baris 2, 1, 2, min 5, baris 3, 2, 1, min 4. Nah, dengan menggunakan rumus yang berpotongan pada persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh untuk mencari titik X dan Y-nya, untuk mencari titik X dengan rumus dx per d dengan d-nya itu pada baris 1, dx-nya pada baris 1 min c1 b1 min c2 b2 dan untuk d-nya a1 b1 a2 b2. Nah, kita substitusikan maka nanti menghasilkan untuk titik x-nya itu sama dengan 1. Lalu pada titik y-nya dengan rumus dy per d sama dengan untuk rumus dy-nya itu baris 1 a1 min c1 baris 2 A2 min C2 dan untuk D-nya A1 B1 A2 B2. Maka menghasilkan untuk titik Y-nya adalah 2. Sehingga dapat dihasilkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Kemudian substitusikan ke persamaan 3. Persamaan 3 yaitu 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Kita substitusikan menjadi 2 kali 1, Y-nya 2 maka ditambah 2. Dikurangi 4 sama dengan 0, maka dihasilkan 0 sama dengan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke Mbak Nabila. Baik, terima kasih Mbak Indah atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mas Guntur. Waktu dan layar saya persilakan.
Baik, terima kasih Mbak Nabila atas kesempatannya. Jadi 3 garis tersebut terbukti konkuren karena perbandingan titik asal adalah 1:7. Dan pada 3 garis tersebut dibuat melalui 6 titik. Pada 3 garis tersebut merupakan suatu garis bukan segmen garis sehingga mengalami perpanjangan. Oleh karena itu dihasilkan gambar seperti berikut ini. Nah, karena telah dibuktikan bahwa itu 3 garis merupakan konkuren, maka pada bagian ini kita hanya akan menarik titik-titik tersebut sehingga membentuk garis. Jadi, pertemuan dari 6 titik yang digunakan untuk pembangunan tiang listrik terletak pada titik koordinat 1,2. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nabila. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.